Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa dicairkan setelah berusia 56 tahun. KSPI menilai JHT merupakan pertahanan terakhir buruh. Aja ditahan, tidak boleh diambil JHT, kemudian digunakanlah dana-dana ini dipinjam nanti oleh negara. Kami menolak keras penggunaan dana JHT, dana jaminan pensiun, dan dana-dana jaminan sosial lainnya di BPJS Ketenagakerjaan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program mercusuarnya yang karena dananya tidak ada lagi. Ya, pemirsa, sebelum menerbitkan aturan baru pencairan jaminan hari tua JHT di usia 56 tahun, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari mengatakan telah membahas dengan pekerja atau buruh. Kita segera bergabung bersama staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari. Selamat siang, Mbak Dita. Salam sehat. Halo, selamat siang, Mas Prabu. Iya. Makasih waktunya. Mbak Dita, ini kita lagi mohon penjelasan tentunya ya. Anda mengatakan bahwa sudah ada pertemuan begitu dengan wakil dari pekerja dan juga dengan forum buruh. Tetapi kenapa sekarang Anda melihat bahwa ini sekarang sudah lebih dari 330.000 pekerja menolak melakukan atau menandatangani petisi penolakan? Ya, pertama memang pertemuan itu sudah terjadi. Artinya dengan teman-teman dari Serikat Pekerja yang tergabung di LKS Tripartit Nasional, itu kita sudah sampaikan. Dan memang pada prinsipnya teman-teman menyetujui JHT itu dikembalikan ke kitohnya sebagai jaminan masa tua. Cuma memang perdebatan di internal LKS Tripartit itu seputar apakah bisa diambil 5 tahun atau 10 tahun pertama. Itu untuk teman-teman Serikat Pekerja. Nah, untuk teman-teman di DPR ini perlu saya tegaskan bahwa dalam beberapa hari yang lalu DPR menyatakan dari fraksi PKS bahwa mereka belum pernah diajak bicara soal JHT dan JKP ini. Ini keliru besar karena saya pegang notulensi rapat 28 September 2021 yang dipimpin oleh fraksi PKS, Pak Ansori Siregar, yang pada intinya DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan program jaminan kehilangan pekerjaan serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial termasuk soal JHT dan jaminan pensiun. Jadi ini justru desakan dari Komisi 9 DPR RI sebagai kesimpulan rapat dengar pendapat. Di mana di dalam rapat itu juga hadir perwakilan dari beberapa pimpinan serikat pekerja yang menyetujui hasil kesimpulan dengar pendapat itu. Jadi teman-teman di DPR jangan amnesia juga dengan menyatakan bahwa mereka belum pernah disosialisasikan. Karena ini adalah hasil desakan dari DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi 9 Bapak Ansori Siregar dari fraksi PKS. Kita juga ingin fair bahwa kita jangan sampai pemerintah dianggap jalan sendiri, tidak berdialog dengan wakil rakyat atau wakil pekerja. Karena kita pegang notulensinya dan kesepakatannya. Itu tanggal berapa ya Mbak Dita? 28 September 2021. Oke, jadi di pertemuan itu sebetulnya semua fraksi menyetujui dan juga mendorong peraturan ini, Pak? Iya, jadi ada rapat itu dihadiri oleh 33 dari 50 anggota Komisi 9 DPR RI, Serikat Pekerja, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS. Lalu jadi itulah hasil kesimpulannya. Kita katakanlah anggap bahwa dari Komisi 9 sudah memberikan persetujuannya begitu ya, Mbak Dita sudah mengatakan seperti itu. Lalu sekarang dengan melihat bahwa ini juga ada banyak petisi ya, penolakan. Mbak Dita sendiri melihatnya seperti apa, Mbak? Ya, tentu saja kan permen ini baru dikeluarkan tanggal 4 Februari. Usianya baru 10 hari. Jadi sangat wajar kalau masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup dan belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Lagi pula ada media sosial. Media sosial ini kan berita berkembang dengan sangat cepat dengan segala spekulasi dan tuduhan-tuduhan ya. Jadi kami kebetulan permen ini akan efektif bulan Mei, 3 bulan dari sekarang. Jadi kami punya waktu 3 bulan untuk berbicara kepada warga, kepada masyarakat, pada pekerja, bahwa apa sih latar belakang
Permenaker ini dikeluarkan serta apa manfaatnya bagi pekerja dan tidak ada yang hilang dari pekerja, hak pekerja dalam Permenaker ini, dengan Permenaker ini. Artinya selama 3 bulan ke depan akan ada dialog terus begitu ya Mbak untuk mensosialisasikan peraturan ini? Ya pasti, sudah dimulai sebetulnya sejak hari Jumat yang lalu, tapi hari Senin ini sampai 3 minggu ke depan, pertemuan-pertemuan dengan teman-teman serikat pekerja Ya. akan terus kami lakukan. Ada 2 hal Mbak sebetulnya poin-poin keberatan ya di antaranya yang saya simpulkan. Yang pertama adalah bahwa JHT ini merupakan nyawa mereka begitu Mbak ya. Bukan saja ketika hari tua tetapi juga ketika misalnya ada pemutusan hubungan kerja. Itu satu. Jika hanya bisa Ya. diambil di usia 56 tahun, apa yang akan terjadi selama masa pemutusan hubungan kerja hingga ke masa 56 tahun. Lalu yang kedua adalah mereka menduga bahwa nanti ini dananya akan digunakan untuk kepentingan lain, makanya dibuat lebih lama gitu disimpannya, Pak. Bagaimana penjelasan dari Mbak Dita? Iya, pertama justru kita ingin mengalihkan pekerja jangan sampai mengambil tabungan JHT-nya untuk menyelamatkan dirinya pasca di PHK. Karena kita sudah siapkan jaminan kehilangan pekerjaan untuk teman-teman yang di PHK. Jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan anggaran dari pemerintah di dana operasional awalnya sebesar 6 triliun. Kemudian pemerintah akan ikut mengiur setiap bulan dan juga ada dana rekomposisi dari JKK dan JKM di BPJS. Jadi setiap pekerja yang ter-PHK selama 6 bulan pasca dia di PHK akan menerima cash benefit setiap bulan ditransfer ke rekeningnya sehingga plus pesangon tentu jika ada pesangon dari perusahaan harusnya ada ya perusahaan jangan sampai nggak kasih pesangon gara-gara ada JKP sehingga tidak ada lagi kebutuhan dari teman-teman pekerja untuk menarik dana tabungan mereka karena sudah ada buffer dari JKP ini. Ini hasil kesimpulan juga rapat di DPR. DPR meminta kita agar mempercepat dan mengharmonisasi berbagai jaminan sosial yang berbeda ini. Gitu. Jadi kalau dibilang ini satu-satunya nyawa, itu nggak benar juga karena kita siapkan buffer. Iya, jadi ada JKP ya, Mbak Dita. Ini memang JKP ini kapan, Mbak? Mulai diberlakukannya? Jadi kick off-nya rencana itu 22 Februari 2022. Jadi akan mudah-mudahan bisa di kick off oleh Pak Jokowi karena ini program nasional kan, sehingga teman-teman yang ter-PHK nanti bisa mengakses ini dan bisa untuk 3 kali PHK. Tapi ya mudah-mudahan jangan sering-sering PHK ya. Jadi 3 kali pindah kerja gitu, itu bisa dapat JKP. Pindah kerja yang keempat ya tidak ada lagi gitu. Jadi mungkin ini yang juga menjadi hal yang bisa diklarifikasi ya, bahwa sudah ada JKP yang sudah disiapkan. Kick off-nya 22 Februari ini untuk menjadi solusi ya Mbak ya, jika memang ada pemutusan hubungan kerja, begitu ya? Iya, jadi masa kini disiapkan, masa depan juga bisa secure, bisa diamankan. Baik, Mbak Dita, terima kasih Mbak atas penjelasannya siang hari ini. Semoga memberikan informasi lengkap ya bagi teman-teman pekerja dan juga buruh di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dita, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. Semoga sehat selalu. Terima kasih.